Selamat datang. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang berjumpa dengan kalian kembali. Terima kasih sudah berkunjung. Ingat, tidak ada yang bisa menghalangi niatmu belajar. Apapun rintangannya, halangannya. Walaupun harus belajar di rumah, kalian akan tetap belajar dengan baik. Pada pembelajaran kali ini, kita memiliki 5 topik. Yang pertama, pendahuluan. Di sini berisi tujuan, motivasi, dan apersepsi. Yang kedua, sebuah lagu dari Bapak Ade Mahmud. Jadi kita akan bernyanyi. Yang ketiga, siklus air. Dari mana air itu berasal? Nah, itu yang akan dibahas di topik 3. Topik 4, cerita. Ada sebuah cerita berjudul Semut dan Beruang. Yang terakhir, kuis. Ya, dalam evaluasi nanti kita akan melakukannya lewat kuis. Kemudian ada lagi satu tambahan topik, yaitu kegiatan bersama orang tua. Tentunya itu akan menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan. Kita mulai dari topik pertama. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan menyanyi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Nomor 3, melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Yang terakhir, nomor 4, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar. Baik, kita lanjut ke topik berikutnya. Kita sampai di materi kedua, bernyanyi. Di pelajaran ini, kita akan belajar menyanyikan sebuah lagu karya Bapak Ade Mahmud. Diharapkan kalian dapat berlatih dan menyanyikan lagu ini dengan percaya diri. Kemarin kita sudah membahas manfaat air. Mulai dari untuk sumber energi panas seperti untuk menjemur pakaian, menjemur gabah, pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Di kesempatan ini kita juga akan menyanyikan lagu yang berkaitan dengan air. Judulnya adalah Air Terjun. Baik, langsung saja kita akan dengarkan lagunya. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah.
mi 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 fa re fa la sol mi 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 fa re la sol fa re do re mi mi pi sol la sol do mi fa la sol fa re mi do. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terempas, air terjun di lembah mengalir terus. Nah, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, jadi kalian harus bernyanyi dan merekam lagu yang kalian nyanyikan, lalu kirim. Jadi tolong berikan sebuah suara yang sulit dilupakan. Give me an unforgettable voice. Oke, silakan. Nanti Bapak tunggu lagu yang kalian nyanyikan. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita sampai ke topik 3, siklus air. Dari kemarin kita sudah belajar tentang air. Kita mengerti bahwa air itu sangat bermanfaat. Nah, atau kita bisa bilang air itu sangatlah penting. Sebelumnya, silakan jawab pertanyaan berikut. Dari manakah asal air? Coba renungkan, dari manakah asal air? Dari langit? Ya. Oke, kita simpan dulu jawaban itu. Kalau kalian jawab dari langit, coba jawab pertanyaan nomor 2 sekarang. Bagaimanakah alam menjaga air tetap tersedia untuk semua makhluk? Nah, walaupun sudah dipakai berkali-kali dengan jumlah makhluk di bumi yang begitu banyak, ternyata air tidak pernah habis sampai sekarang. Kira-kira bagaimana cara alam menjaga air tersebut tetap tersedia? Oke, jadi inilah yang akan kita pelajari dalam kegiatan berikut, yaitu tentang siklus air. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan.
Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya. Berhubung kalian sudah menyelesaikan pelajaran tentang siklus air, sekarang kalian akan Bapak berikan tugas. Jadi, tolong buatlah sebuah bagan sederhana karyamu sendiri untuk menjelaskan siklus air. Di video tadi atau di audiobook tadi, kalian sudah melihat gambar bagannya. Nah, sekarang coba kalian buat bagan seperti itu, tapi karya kalian sendiri. Jadi, tolong buat dengan rapi. Nanti silakan dikirimkan. Tolong ya, tambahkan kalimat-kalimat untuk menjelaskan siklus air tersebut. Jadi, tolong berikan tulisan atau penjelasan pada siklus air, bagan siklus air yang kalian buat. Nanti presentasikan karya kalian tersebut. Mintalah satu orang anggota keluarga kalian untuk merekam kegiatan tersebut. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita menuju ke topik 4. Jadi seperti kita bahas sebelumnya di pendahuluan, ada sebuah cerita berjudul Semut dan Beruang. Oke, kita langsung saja simak audiobooknya. Semut dan Beruang. Pada suatu hari, Barry si beruang melihat ke dalam mata air. Barry mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Barry lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. "Berhenti semut!" teriaknya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau," ancam Barry beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Barry. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Barry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi. Aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Barry, "Kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali. Bahkan masih cukup untuk 1000 rusa. Dengar kataku," geram Barry sambil membalik tubuhnya. "Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi." Semut hitam terdiam sebentar. Lalu katanya, "Apa boleh buat kalau kau sudah memutuskan begitu, tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Barry beruang sangat marah. Namun, semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Barry mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut.
Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah, ini gucinya, tapi dia tidak tampak. Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Saat itu, seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik, "Jangan pergi ke mata air itu, pulanglah. Kalian dalam bahaya. Berry sedang marah. Ia bilang air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya." Akan tetapi semut-semut itu tidak takut. "Mana beruang itu sekarang?" tanya mereka. "Ya, sekarang di rumahnya beristirahat," jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, "Apa kami sedang berjalan tepat ke arah sarang beruang?" Ya, ini memang jalan ke arah sarangnya," jawab tupai. "Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah. Berry beruang dari tadi berteriak terus. Katanya, kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian." Akan tetapi, semut-semut itu tak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari hampir malam. Ketika mereka tiba di depan pohon oak tua, mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali?" tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. "Kami ingin menangkap Berry beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya," kata para semut. "Bahaya sekali," seru tikus tanah. "Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Ia juga berniat mencakar kami, hanya karena kami mengambil air dari mata air," kata semut-semut. "Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu." Seharian itu para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang Berry. Mereka terus menggali selama 10 hari. Berry beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam di hari ke-10, Berry beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya di pohon oak dan berkata pada dirinya, "Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lembah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakarku seperti ini." Berry beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke lantai sarangnya dan buah! Lantai sarangnya jebol. Berry beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Berry beruang harus terus tinggal di lubang itu, kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu semut hitam saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpleset di jalan. Jadi tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makan dan minum di hutan. Oke, setelah kalian tadi mendengarkan atau menyimak cerita tentang semut dan beruang, sekarang tugas kalian adalah menuliskan dalam tabel peristiwa pada cerita semut dan beruang dengan bahasamu sendiri. Jadi kalian tuliskan berbagai peristiwa yang kalian temui di cerita tersebut. Ya, dengan kata-kata sendiri. Tidak harus sama persis dengan apa yang sudah kalian dengar tadi. Bisa kalian gunakan kata-kata
sendiri. Tolong saat menulis perhatikan penggunaan kata-kata baku dan tanda baca. Tulislah dalam tabel seperti di samping itu. Jadi beri nomor boleh. Nanti peristiwa pertama apa, peristiwa kedua apa, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi nanti kalau kalian kekurangan waktu bisa di pause dulu di bagian sini. Setelah selesai tugas kalian, baru video ini kalian lanjut tonton. Ya, sekarang kita menuju ke. Nah, jadi tolong renungkan kembali. Karena pelajarannya sudah berakhir. Ya, sekarang coba renungkan kembali. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Nah, pengetahuan apa yang kamu peroleh hari ini dari kegiatan pembelajaran 2 ini? Silakan disebutkan. Ya, jadi yang pertama kita belajar tentang lagu Bapak Ade Mahmud berjudul Air Terjun. Ya, yang selanjutnya kita belajar tentang siklus air. Dan kita belajar tentang cerita berjudul Semut dan Beruang. Kita juga menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam cerita tersebut dengan kata-kata sendiri. Nah, bagaimana dengan keterampilan? Keterampilan apa yang sudah kalian latih hari ini? Ya, banyak keterampilan yang sudah kita latih hari ini. Yang pertama pasti kalian tahu. Ya, yang tadi kegiatan paling menyenangkan hari ini adalah ya, bernyanyi. Jadi kita berlatih bernyanyi. Yang selanjutnya kita berlatih apa ya? Kita selanjutnya menggambar ya, menggambar bagan. Jadi kalian sudah berhasil menggambar sebuah bagan tentang siklus air dengan baik. Ya, walaupun tetap harus disempurnakan di lain waktu ya. Kemudian kita juga sudah berlatih membuat tabel tentang peristiwa-peristiwa dalam cerita Semut dan Beruang. Ya, yang selanjutnya coba lihat di sikap. Jadi sikap positif atau sikap baik apa yang sudah kalian tunjukkan hari ini? Oh, saya mandiri. Ya, bagus. Mandiri. Jadi kalian hari ini sudah belajar dengan mandiri di rumah masing-masing. Sikap apa lagi? Berani. Ya, bagus. Jadi semuanya tadi berani bernyanyi. Terus sikap apa lagi? Oke, rapi. Jadi tadi saat menggambar bagannya kalian sudah rapi mengerjakannya. Ya, bagus sekali. Begitu juga saat membuat tabel untuk ceritanya itu, cerita Semut dan Beruangnya, kalian sudah mengerjakannya dengan sungguh. Bagus sekali, tolong dipertahankan. Jadi untuk kegiatan selanjutnya agar tetap seperti ini atau kalau bisa ditingkatkan lagi. Ya, oke. Jadi sudah banyak yang kita peroleh hari ini. Kita lanjutkan. Nah, ingat untuk mengerjakan kuis tepat waktu. Jadi untuk kuis hari ini akan dibagikan jam 12:30. Karena Bapak ada piket bergilir. Jadi Bapak mendapat giliran untuk piket hari ini di sekolah. Nah, kuis ini kalian kerjakan tepat waktu. Maksudnya karena kuis ini akan Bapak batasi
hanya bisa dikerjakan sampai jam 6 sore. Tuh. Ya, jadi hanya bisa dikerjakan sampai jam 6 sore. Silakan kerjakan kuis ini dengan tepat waktu. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah kegiatan terakhir yang harus kalian lakukan hari ini. Ini kegiatan yang kalian suka. Berhubung kalian di rumah, jadi ini bisa dilakukan langsung. Kegiatan bersama orang tua. Nah, sekarang silakan ajak orang tua kalian untuk ikut belajar atau membantu kalian belajar. Jelaskanlah fungsi air bagi anggota keluargamu. Ya, jadi kalian boleh berkeliling mengamati digunakan untuk apa saja air di rumah kalian. Bisa juga saling diskusi dengan orang tuanya, dengan saudaranya, boleh. Kira-kira digunakan untuk apa saja itu air di rumah kalian ya. Silahkan kalian tulis dengan rapi. Nanti bisa dikirimkan. Oke. Jadi kalau kalian kurang waktu bisa di pause atau di jeda sejenak video ini lalu dilanjutkan. Sudah? Kita lanjutkan. Ya, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Bapak ucapkan terima kasih. Tetap jaga semangatnya, tetap jaga dirinya, ingat cuci tangan, rajin cuci tangan, jauhi keramaian. Ya, selama 2 minggu ini jaga diri dengan baik-baik. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.